Karena Wang Xianzi ingin bertindak sendiri, kami tidak memaksanya, lalu memperhatikan keselamatan. Wuman Shengzi juga mengangguk dan berkata, kami memang menjadi beban putra Wang abadi, kamu harus memperhatikan keselamatan saat kamu sendirian. Para wali dan putri lainnya juga berkata, kakak Wang Xian. Long Yinyin, Long Yinhao dan yang lainnya memandang Wang Xian dan berteriak, hati-hati. Yah, kamu juga harus berhati-hati, aku baik-baik saja. Wang Xian tersenyum dan menatap Siang Wuman Shengzi dan Liu Yue Shengfei. Brother Wuman dan Liu Yue Shengfei, tolong jaga junior dan sister saya, mereka relatif lemah. Tidak masalah, brother. Wang Xian, jangan khawatir. Wuman Shengzi juga tersenyum ketika mendengar perubahan gelar Wang Xian, dan berjanji. Dia tahu bahwa ini adalah bantuan kecil. Kedepannya, hubungan juga bisa lebih dekat. Mereka telah melihat kekuatan Wang Xian untuk dilihat semua orang, jika dia terus tumbuh di masa depan, dia mungkin menjadi orang nomor satu di bawah kekayaan Tianyuan. Bukan tidak mungkin. Jangan khawatir. The Scientist of Flowing Moon juga mengangguk sambil tersenyum. Oke, kalau begitu kita akan bertemu sebentar lagi, dan mayat monster ini siap membantumu. Wang Xian menangkupkan tangannya ke arah mereka, lalu menggerakkan tubuhnya dan langsung pergi. Putra Suci Wuman, Perawan Suci Bulan, dan yang lainnya melambaikan tangan. Bas, Wang Xian berkedip dan menghilang seketika. Sekarang, meskipun tubuh naga kosong saya sendiri masih agak lemah menurut pendapat Wang Xian sendiri. Namun, mereka tidak lagi setingkat dengan Wuman Shengzi. Pengalaman dengan mereka, Anda tidak berolahraga sama sekali. Dia akan bertindak sendiri, mencari beberapa sumber daya untuk beberapa pengalaman dan sejenisnya. Lantai 8 Abyss of Warcraft, serangan tubuh utama. Wang Xian diteleportasi beberapa kali berturut-turut, dan menemukan pintu masuk yang mengarah ke lantai 4. Dengan gerakan tubuhnya, dia langsung masuk ke dalam. Tingkat keempat lebih tinggi dari tingkat ketiga. Tapi tidak terlalu tinggi. Secara umum, di bagian terdalam dari lantai 4, yang paling kuat adalah monster dari dunia urutan ke-6 dari penguasa alam semesta. Tingkat kelima adalah tingkat ke-7 penguasa alam semesta sebagai batasnya. Lantai 6 adalah urutan ke-8. Lantai ke-7 adalah urutan ke-9. Lantai 8 adalah puncaknya. Adapun lantai 9, dikabarkan bahwa ada kekayaan surgawi yang jatuh dari anggota badan, dan setelah waktu dibesarkan, lahirlah monster yang kuat. Monster di lantai 9 sangat kuat, tetapi tidak diketahui seberapa kuat mereka. Tentu saja, itu pasti belum mencapai ranah penciptaan Tianyuan. Ini mungkin sebanding dengan pembudidaya luar angkasa dan mendominasi alam puncak. Spesifiknya masih belum diketahui. Setelah Wang Xian datang ke lantai 4, dia bergerak dan dengan cepat mencari monster untuk diburu. Pada saat yang sama, tubuh Wang Xian juga tiba di jurang monster. Dibandingkan dengan tubuh naga kosong lainnya, tubuh Wang Xian hampir bisa merajalela di seluruh Abyss of Warcraft. Dia dengan cepat pindah dari lantai pertama ke lantai 8. Kecepatannya yang dahsyat membuatnya tidak terhalang sedikit pun. Sebelum monster lainnya bisa bereaksi, Wang Xian sudah terbang. Lantai 8, di sini kamu bisa bertemu monster yang mendominasi alam puncak, dan kamu bisa mencoba kekuatanmu sendiri. Wang Xian datang ke lantai 8 dengan senyum di wajahnya. Lantai 8 sudah terletak di tempat yang sangat dalam. Tempat ini penuh dengan energi kekerasan, tanah dan langit berwarna merah tua. Berbeda dengan lantai atas memiliki beragam tanaman hidup. Dan di sini, mungkin karena terlalu dalam, tidak banyak tumbuhan. Kalaupun ada, tumbuhan ini juga mengandung banyak energi yang bisa dianggap sebagai harta karun. Seluruh lantai 8 dipenuhi dengan bau darah. Bau ini bercampur dengan udara, dan jika bertahan lama di sini, akan membuat orang mengamuk. Yang lemah ada di sini, mereka akan menjadi gila. Di sini bukan berarti hanya World of Warcraft di puncak universe seruler yang bertahan, banyak juga World of Warcraft di atas level kelima universe seruler. Itu hanya puncak dominasi alam semesta. Wang Xian melayang di udara, memindai ruang dengan matanya, dan bisa merasakan beberapa monster dari waktu ke waktu. Untuk beberapa monster lemah, Wang Xian tidak tertarik untuk bergerak. Dia terus terbang menuju bagian dalam, melihatnya dengan matanya. Hah! Setelah terbang lebih dari 10 jam, dia melihat pemandangan di depannya telah berubah. Ada magma besar di posisi depan. Ya, magma. Bidang magma. Magma mengandung api yang menakutkan dan energi gelap. Air magma yang berjatuhan terus mengalir. Semburan magma besar meletus dari waktu ke waktu. Ini bukan magma biasa. Wang Xian datang ke posisi di atas,
merasakan energi di dalamnya, matanya sedikit berkedip. Magma mengandung energi agung. Jika Anda berlatih di dalamnya, Anda dapat sangat meningkatkan kecepatan atribut api dan kultivasi atribut gelap. Dengan gerakan tubuhnya, dia langsung memasuki bagian dalam magma. Begitu masuk, energi di sekitarnya masuk. Matanya sedikit berkedip. Konsentrasi energi di sini tidak lebih lemah daripada reruntuhan kosmik. Bahkan lebih kuat. Ini seharusnya menjadi tanah harta karun yang kuat milik jurang monster, dan tanah harta karun ini tidak kecil, pasti ada monster di puncak penguasa alam semesta. Wang Xian berpikir dalam hati, dan dia segera bergerak ke sana. Meskipun seluruh bagian dalam magma menghalangi garis pandang, kekuatan Wang Xian dan penglihatannya dapat langsung mengabaikan bahwa aliran magma merah dan gelap adalah batu magma. Terbang ke dalam dengan cepat, Wang Xian segera merasakan sesuatu. Dia merasakan ada sekelompok energi yang kuat di depannya. Seharusnya monster yang mendominasi tingkat ke-9 alam semesta. Wang Xian merasakan kekuatan massa energi ini, dan berpikir sendiri. Terbang lurus. Kleter, roar, monster di depannya merasakannya, dan tubuhnya bergetar, dan magma di sekitarnya langsung terguncang. Bentuk rentang vakum, itu melihat ke arah Wang Xian dengan mata serius. Ketika Wang Xian melihat monster ini dengan jelas, matanya bersinar terang. Ini adalah monster hitam dan merah dengan tubuh seperti meteorit yang sangat keras. Sepasang murid berdarah menatapnya. Seluruh tubuh Warcraft berukuran beberapa kilometer, dan terlihat sangat menakutkan. Wang Xian menaksir monster itu, pada saat ini, dia tertarik oleh meteorit logam besar di bawah monster itu. Ini, sepertinya logam yang kuat. Dia bertelepati, dan seberkas cahaya perlahan muncul di matanya. Sekarang, selain sumber daya yang besar, yang paling diinginkan Wang Xian adalah beberapa bahan logam. Tingkatkan kekuatan lempeng naga Tai Chi dan penggilingan besar 5 elemen. Sepotong besar bahan logam ini mengandung atribut api dan kegelapan. Itu dapat membuat piring naga Tai Chi dan penggilingan besar 5 elemen menyerap pada saat yang sama. Ho ho ho, ho ho. Pada saat ini, monster di depan melihat pikiran Wang Xian menutupinya. Ekspresi marah muncul di murid yang haus darah, dan dengan gerakan tubuhnya, dia segera menyerang Wang Xian. Wang Xian menoleh dan tersenyum ringan. Dengan lambaian tangannya, gelombang energi mengalir ke arah monster itu dalam sekejap. Ledakan, energi mengerikan menembus tubuhnya dalam sekejap. Monster penguasa alam semesta tingkat 9 tidak memiliki vitalitas. Seekor binatang ajaib dari peringkat ke-9 dari penguasa alam semesta yang dapat menyebabkan malapetaka di dunia luar, di tangan Wang Xian, hanya bergerak dalam hitungan detik. Bahkan jika dilihat oleh pembangkit tenaga listrik yang berada di puncak dominasi alam semesta, itu sangat mengejutkan. Wang Xian bergerak, menyingkirkan mayat monster itu, dan kemudian kembali ke posisinya di depannya. Memeriksa logam, senyum muncul di wajahnya. Menyerap potongan logam ini seharusnya jauh dari peningkatan lempeng naga taiji dan penggilingan besar 5 elemen. Tidak banyak yang perlu diperiksa. Logam ini seharusnya lahir di sini, dan seharusnya ada lebih banyak. Wang Xian berpikir sendiri, dan setelah menyimpannya. Lanjutkan terbang ke depan. Dia akan melihat-lihat dan melakukan pekerjaan dengan baik. Terus terbang ke depan. Tidak lama kemudian, Wang Xian bertemu dengan binatang ajaib yang berada di alam tingkat 8 dari penguasa alam semesta. Setelah pembunuhan instan mudah yang sama, dia terus mencari-cari. Akhirnya aku bertemu monster yang berada di puncak penguasa alam semesta, coba kekuatanku saat ini. Setelah terbang beberapa jam lagi, Wang Xian merasakan sesuatu, dan matanya bersinar terang. Dia terbang ke kanan dan terbang dengan cepat. Segera, dalam pandangannya, lebih dari selusin binatang ajaib sedang berlatih kultivasi di magma. Di posisi paling sentral, monster itu memancarkan energi yang menakutkan. Masih ada harta. Wang Xian melirik ke samping, ekspresinya cerah. Keberuntungan Tianyuan dan kelahiran monster berlumuran darah pada sekelompok monster yang berada di puncak dominasi kosmik. Selain satu Warcraft yang berada di puncak Master Alam Semesta, ada lebih dari selusin Master Alam Semesta di peringkat ke-8 dan ke-9. Selain kelompok monster ini, ada beberapa logam. Logam dengan atribut api dan kegelapan. Dan jumlah logam ini sangat besar. Itu cukup untuk membuat terobosan di lempeng naga Tai Chi dan penggilingan 5 elemen. Ini membuat Wang Xian menunjukkan ekspresi kegembiraan di matanya. Dengan gerakan tubuhnya, dia mendekati kelompok monster itu. Boom! Saat dia mendekat, gelombang energi yang sangat keras mengalir ke arahnya. Selusin monster menatapnya dengan ganas. Bas! Bahkan, di detik berikutnya,
monster penguasa alam semesta tingkat 9 menyerang Wang Xian. Dan binatang ajaib yang berada di puncak penguasa alam semesta itu terbaring tak bergerak. Hanya melirik Wang Xian. Hehe, melihat pemandangan ini, mata Wang Xian bersinar terang. Dia mengulurkan telapak tangannya, lengannya berubah menjadi cakar naga, dan langsung meraih monster dari dunia urutan ke-9 dari penguasa alam semesta. Monster itu merasakan kekuatan menakutkan yang tiba-tiba dari Wang Xian, dan sedikit bingung. Mengaum, dia dengan cepat menghentikan sosoknya, dan meraung ke posisi belakang. Puff! Tapi saat ini, sudah terlambat. Cakar naga Wang Xian melewati dan berubah menjadi ukuran 10.000 meter, dengan energi yang menakutkan, itu langsung menghancurkan monster dari dunia penguasa alam semesta tingkat 9 itu. Ho ho ho, ho ho ho. Sekelompok monster di depan mereka mengamuk saat melihat klan mereka sendiri dipenggal. Mereka melayang satu persatu, menatap Wang Xian dengan ganas. Binatang ajaib di puncak penguasa alam semesta itu juga menatap Wang Xian dengan mata dingin. Mengaum, itu meraung liar, merasakan energi Wang Xian. Detik berikutnya, dia langsung menyerang Wang Xian. Selusin monster lainnya mengikuti dari dekat. Dawei Tianlong. Melihat mereka menyerang, Wang Xian melambaikan tangannya dan diposisikan di langit. Naga langit yang menakutkan langsung dibentuk dengan memadatkan dan menyerang lebih dari selusin monster. Ho ho, monster, yang merupakan pemimpin puncak alam semesta, melihat Tianlong tiba-tiba muncul di langit. Merasakan ancaman kematian dari atas, jantungnya berdegup kencang. Ho ho, ia meraung dengan liar, dan langsung mengamuk. Merah menyala di tubuhnya terjalin dengan energi gelap, membentuk badai yang menakutkan. Di posisi sekitarnya, air magma menuju ke tambang di sekitarnya. Ruang besar dan tak tertandingi telah terbentuk. Ho ho ho, ho ho ho, monster lainnya juga langsung mengamuk. Mereka langsung menyerang Dawei Tianlong. Bam, bam, boom, boom, boom. Terdengar suara tabrakan yang mengerikan. Naga surgawi di langit menekan mereka dengan sumber daya yang tak terkalahkan. Semburan energi meliputi mereka. Menghadapi serangan Wang Xian, selusin monster itu tidak bisa menahan serangan sama sekali. Itu tidak bisa dihancurkan sama sekali. Oh! Dalam sekejap, semua monster mati kecuali monster yang berada di puncak penguasa alam semesta. Bahkan jika mereka mengamuk, bahkan monster yang berada di puncak penguasa alam semesta terluka parah dalam sekejap. Tidak buruk, Wang Xian menunjukkan ekspresi puas di wajahnya ketika dia melihat serangan dari wujudnya yang sah. Itu bukan serangannya yang sangat kuat. Domain Jiu Yuanlong miliknya belum digunakan. Dia juga memiliki serangan yang lebih kuat. Selain itu, dia juga tidak menggunakan harta bawaan dan pecahan keberuntungan Tianyuan. Sekarang, kekuatan tubuh Wang Xian, bahkan jika dia tidak mengandalkan harta, masih lebih tinggi dari penguasa puncak alam semesta. Ini membuat Wang Xian terlihat puas. Ho ho. Pada saat ini, di depannya, monster di puncak penguasa alam semesta menatap Wang Xian dengan kagum. Tanpa ragu sedikit pun, ia dengan cepat melarikan diri ke kejauhan. Ingin melarikan diri, Wang Xian tersenyum dingin, dan sayap suci tanpa pemula bergerak sedikit. Menabrak, Wang Xian datang ke posisi di belakangnya dalam sekejap dengan kecepatan yang mengerikan. Dia mengulurkan cakar naganya dan meraih tubuhnya. Ho ho, binatang buas yang mendominasi puncak merasakan pendekatan kematian. Memutar kepalanya, dia memuntahkan energi mengamuk yang tak ada habisnya secara langsung. Energinya mengandung kekuatan api dan kegelapan yang meledak. Sentuh. Tapi Wang Xian tidak memiliki fluktuasi sedikit pun, cakar naga langsung meremas energi yang dimuntahkannya, dan mendarat di tubuhnya. Au, binatang buas yang menguasai puncak menjerit dan putus asa. Puff. Cakar naga Wang Xian menembus tubuhnya, membunuh semua vitalitasnya dalam sekejap. Selesai. Wang Xian melambaikan tangannya, dan memasukkan semua mayat ke dalam induknya. Dengan gerakan tubuhnya, dia sampai di sarang kelompok monster ini. Matanya memindai bahan logam di sekitarnya, menunjukkan ekspresi puas. Setelah mesin penggiling 5 elemen dan lempeng naga Tai Chi menerobos lagi, mereka mampu menandingi keberadaan 3 penguasa alam semesta pada puncaknya. Bersama-sama, mereka bisa melawan 6. Ini jelas merupakan kekuatan bertarung yang sangat menakutkan. Ladang magma ini benar-benar tanah harta karun, terus lihat apakah ada kelompok monster lain. Wang Xian berpikir dalam hati, menggerakkan tubuhnya, dan terus terbang ke depan. Sekarang, dia benar-benar tidak keberatan di jurang monster ini. Terbang ke depan, terbang selama beberapa jam, tidak melihat jejak Warcraft. Saat dia terbang lagi selama setengah jam, saat dia melihat ke depan,
ekspresi keheranan muncul di wajahnya. Di posisi depan, ada banyak harta logam. Harta logam ini sama dengan harta logam yang baru saja dia dapatkan. Bedanya, jumlah harta logam di sini jauh lebih banyak dari sebelumnya. Dia melihat sekeliling dengan takjub. Tidak ada monster yang ditemukan. Tidak, Wang Xian bisa merasakan nafas binatang ajaib yang tersisa di sekelilingnya. Nafas binatang ajaib ini terbang menuju suatu tempat. Bagaimana situasinya? Tempat ini pasti sarang sekelompok monster yang kuat, bahkan lebih kuat dari sarang monster yang baru saja kuburu. Bagaimana dengan monster di sini? Apakah Anda menemukan serangan dari pedang yang kuat dan alam semesta sihir? Tidak, tidak ada jejak pertempuran di sini, mereka pergi sendiri. Wang Xian bergumam ketika dia berdiri di sana merasakan segala sesuatu di sekitarnya. Tidak normal jika sekelompok monster meninggalkan harta karun di sarang mereka dan langsung pergi. Dia menyingkirkan bahan logam ini, dan diam-diam merasakan nafas monster itu. Setelah ragu sejenak, Wang Xian mengikuti nafas ini dan terbang ke depan. Dia ingin melihat kemana kelompok monster ini pergi. Apa yang terjadi sehingga mereka meninggalkan harta karun di sarang. Di bawah monster berlumuran darah yang dilahirkan oleh Tian Yuan Fortune. Wang Xian mengikuti nafas beberapa monster dan terbang ke depan. Dia sedikit penasaran mengapa kelompok monster ini menyerahkan harta di sarang mereka dan langsung pergi. Apakah karena ada harta yang lebih kuat? Atau karena pembangkit tenaga pedang dan alam semesta sihir? Namun, menurut pemahamannya, pedang dan pusat kekuatan kosmik sihir seharusnya tidak sampai ke kedalaman jurang monster. Maka kemungkinan pertama sangat bagus. Lagi pula, pasti tidak mudah untuk menarik kelompok monster yang mendominasi alam puncak. Terbang lurus ke depan. Setelah terbang selama beberapa jam, dia sudah terbang keluar dari area magma ini. Setelah terus terbang selama beberapa menit, dia berhenti dan melihat ke depan dengan takjub. Berdiri di sini, dia bisa merasakan aura yang ditinggalkan oleh banyak monster kuat. Angka ini, Warcraft yang mendominasi ranah puncak, pasti melebihi 10. Mata Wang Xian tertuju pada pintu masuk gua di depan. Itu adalah bagian yang mengarah ke lantai 9 Abyss of Warcraft. Itu juga satu-satunya lorong menuju lantai 9 yang ditemui Wang Xian ketika dia datang ke lantai 8. Lantai 8 Abyss of Warcraft berbeda dari lantai sebelumnya. Ada banyak pintu masuk di lantai atas, dan jika Anda ingin pergi ke lantai bawah, sangat mudah ditemukan. Dan lantai 8 ini adalah satu-satunya yang ditemui Wang Xian. Di sekitar pintu masuk gua ini, ada banyak aura yang ditinggalkan oleh monster-monster kuat. Wang Xian terbang, mendekati bagian dalam, melihat sekeliling, dan akhirnya mendarat di pintu masuk gua. Dengan lubang selebar 10.000 meter, Anda tidak bisa melihat apa yang ada di dalamnya. Wang Xian mendekat, menatap ke dalam, ragu sejenak, dan langsung terbang masuk. Di bawah ini adalah lantai 9 Abyss of Warcraft. Itu juga merupakan lapisan terakhir dari Abyss of Warcraft. Di lantai 8, ada monster yang mendominasi puncak. Jadi pada tingkat terdalam, eksistensi yang bagaimana? Berita dan desas-desus di tempat suci terlarang dan halaman suci adalah bahwa di bagian terdalam, ada monster yang lahir dari energi inti dari 4 kaki keberuntungan Tian Yuan. Sebanding dengan atribut luar angkasa, World of Warcraft yang mendominasi puncak alam semesta. Meskipun ini hanya tebakan, itu sangat mungkin. Namun, tidak ada yang tahu apa kebenaran spesifiknya. Wang Xian terbang langsung menuju lantai terakhir. Kecepatannya sangat cepat, dan setelah 10 menit, dia mencapai posisi terbawah. Bum bum bum, bum bum bum, ho ho, aku ingin memakanmu, berhentilah melawan. Ketika Wang Xian baru saja datang ke lantai 9 jurang monster, penyebaran energi yang mengerikan dan besar datang. Disertai dengan raungan yang sangat brutal. Hah, apa ini? Ketika Wang Xian merasakan pertempuran mengerikan datang dari jauh dan raungan keras, wajahnya menunjukkan ekspresi terkejut. Dia melihatnya, matanya penuh kejutan. Kekuatan di depan luar biasa. Tabrakan energi yang mengerikan bahkan membuat Wang Xian merasa sedikit terkejut. Matanya terpaku, dan ekspresinya sedikit berubah. Bagaimana situasinya? Bagaimana akibat dari pertempuran di depan bisa begitu mengerikan? Bahkan jika itu adalah pecahan yang dibuat sendiri menggunakan Tian Yuan, itu tidak lebih dari itu. Wang Xian bergumam, menatap ke depan, dan menggerakkan tangannya. Kutukan kitab air terlarang muncul di tangannya. Gelombang energi air membungkusnya, Wang Xian bergerak dan terbang ke depan. Seorang ahli top di dunia pedang dan sihir. Dia berpikir dalam hati, penuh kewaspadaan.
Pecahan harta karun keberuntungan Tianyuan disembunyikan di dalam gambar, untuk memastikan bahwa Anda tidak akan ditemukan. Setelah perlahan mendekat, Wang Xian samar-samar melihat pemandangan di depan. Saat dia melihat pertempuran besar ini, wajahnya penuh keterkejutan. Yang bertarung di depan bukanlah pembangkit tenaga pedang dan alam semesta sihir, tapi 3 monster. Ya, itu 3 monster. Setiap Warcraft memiliki ukuran 10.000 meter. Tubuh mereka penuh dengan energi yang keras dan menakutkan. Energi yang terkandung di masing-masing jauh lebih kuat daripada monster yang mendominasi alam puncak. Salah satunya berbentuk burung dan binatang buas, dengan sepasang sayap berwarna merah darah, di atasnya tumbuh daging dan darah hitam yang menggeliat. Daging dan darah ini terlihat sangat ganas dan permeabel. Monster kedua terlihat seperti banteng bermata satu bertanduk satu. Ada sisik merah darah yang tumbuh di tubuhnya, dan setiap sisik bersinar dengan kilau. Setiap skala tampaknya mampu melepaskan serangan yang mengerikan. Monster ketiga adalah monster pemburu. Ketiga monster itu benar-benar huru-hara saat ini, berkelahi dan saling membunuh. Namun, di antara mereka, kekuatan monster pemburu tampaknya menjadi yang terkuat. Itu lebih kuat dari 2 lainnya. Kalimat barusan jelas datang dari setan pemburu ini. Di sekitar pertempuran ketiga monster ini, ribuan monster berkumpul. Semua binatang ajaib ini adalah eksistensi di atas tingkat ke-8 penguasa alam semesta. Mereka merangkak satu persatu, menyaksikan pertempuran besar ini dengan ketakutan di wajah mereka. Apa situasinya? Pertarungan antar monster. Selain itu, 3 monster yang bertarung di tengah tampaknya memiliki kebijaksanaan. Wang Xian memandang dengan kaget. Warcraft tidak memiliki kecerdasan, hanya naluri yang kuat, yang diakui di dunia pedang dan sihir. Bahkan jika bisa dijinakkan, itu tetaplah monster. Tidak ada kebijaksanaan besar. 3 monster di depan jelas memiliki kecerdasan yang sangat tinggi. Dia bahkan bisa mengeluarkan kata-kata. Dengan kebijaksanaan seperti itu, mengapa mereka masih bertarung? Dan melihatnya seperti ini, mereka seharusnya sudah lama bertarung. Pemburu iblis, kamu ingin melahapku, khayalan, aku akan melahapmu hari ini dan mencapai Tianyuan Dao. Monster dengan sayap merah darah yang besar meraung keras. Sombong, kamu adalah daging dan darah tubuhku, aku membiarkanmu kembali ke tubuhku, kamu berani melawan, mati. Pemburu iblis yang menakutkan meraung dengan niat membunuh. Seluruh tubuhnya seperti monster menakutkan yang menghancurkan dunia, dengan duri tajam di sekujur tubuhnya. Dia melambaikan tangannya dan langsung menebas. Burung, binatang buas, dan monster buru-buru mengelak. Ho, kita semua memiliki kesadaran mandiri, ingin memakanku. Khayalan. Monster bertanduk satu bermata satu itu meraung marah, menginjak kehampaan dengan kedua tanduk. Bum bum bum. Seluruh kehampaan mulai bergetar dan meledak. Aliran energi menyerang 2 monster lainnya. Bum bum bum. Bum bum bum. Ledakan dan konfrontasi terjadi sepanjang waktu. Wang Xian sangat terkejut ketika dia mendengar apa yang mereka katakan. Mengapa Raja Monster-Monster Pemburu mengatakan bahwa mereka adalah darah dan dagingnya sendiri? Menelan pihak lain dapat mencapai keberuntungan Tianyuan. Bagaimana situasinya? Bagaimana situasi dengan ketiga monster ini? Dia berkata di mulutnya, dan hatinya menebak, luar biasa. Dia sepertinya telah menemukan sesuatu yang mengerikan, keberuntungan Tianyuan, Dewa Iblis Ajiatian. Ho, bum bum, suara pertempuran terus terdengar. Kekuatan serangan ketiga monster itu sangat menakutkan. Mereka bertiga bertarung sendiri, saat menyerang satu monster, 2 monster lainnya bisa meledak di detik berikutnya. Bahkan, serangan mereka membabi buta dan serangan serba bisa, dan semua lawan diselimuti. Lin Yu, burung busuk, aku menyarankanmu untuk kembali ke tubuhku, dan aku akan menuntunmu ke jalan keberuntungan. Di posisi depan, pemburu iblis meraung dengan niat membunuh di wajahnya, dan tubuhnya bergetar. Di belakang, duri tajam yang menakutkan menyerang 2 monster Lin Yu dan Rotten Bird. Serangan taji tulangnya mengerikan, retakan muncul di kehampaan dimanapun ia lewat. Energi menakutkan mendorong energi di sekitarnya untuk membentuk tombak gelap yang menakutkan. Tombak gelap ini sepertinya terbang keluar dari jurang yang mengerikan, dan menyerang 2 monster lainnya. Dan 2 monster lainnya, Lin Yu bertanduk satu dan bermata satu ditutupi dengan sisik berwarna merah darah, dan sisik ini bersinar dengan kilau. Ada simbol di atasnya, dan simbol ini seperti simbol musik. Terus-menerus terbang keluar dari sisiknya. Saat mereka terbang, simbol-simbol ini berubah menjadi berbagai hal seperti gunung, pedang, binatang raksasa, dan sebagainya.
berisi kekuatan serangan yang menakutkan. Adapun burung busuk yang tampak seperti burung atau binatang buas, di bawah sedikit kepakan sayapnya, seluruh langit berbintang dihujani korosi yang mengerikan. Saat hujan korosi turun, langit dan ruang bumi khusus terbentuk. Seluruh langit tampaknya menjadi domainnya. Bidang yang menakutkan. Kekuatan monster-monster ini sama sekali tidak lebih buruk dari milikku. Wang Xian menyaksikan pertempuran mereka dengan keterkejutan di matanya. Untuk ketiga binatang ajaib ini, mereka jelas dibentuk oleh anggota tubuh yang kuat di alam langit dan bumi. Berkultivasi ke titik di mana mereka sekarang, mereka bahkan melahirkan kebijaksanaan. Hanya saja Wang Xian tidak mengerti mengapa mereka bertengkar. Bisakah melahap pihak lain menjadi eksistensi di tingkat keberuntungan Tianyuan? Dia terkejut, terletak di posisi yang jauh, menatap dengan tenang. Di posisi sekitarnya, semua binatang ajaib di atas dominasi tingkat ke-8 juga tampak kagum. Tekanan dari garis keturunan ketiga monster itu membuat mereka tidak berani bergerak. Perang berlanjut. Waktu juga berlalu hari demi hari. Wang Xian melihat pemandangan ini, matanya berbinar. Hahaha, aku sudah bertarung denganmu selama setengah tahun, sudah hampir waktunya kamu mati. 5 bulan kemudian, tiba-tiba, di posisi depan, pemburu iblis mengamuk. Tiba-tiba, taji tulang yang mengerikan muncul di punggungnya. Setiap taji tulang berwarna merah darah memiliki panjang beberapa kilometer. Yang terpenting, taji tulangnya tebal dan tajam, dengan sinar cahaya mengalir darinya. Pemburu iblis ini mengamuk. Kekuatannya jelas yang terkuat di antara ketiga monster ini. Dan sekarang, yang pertama mengamuk. Ho, Demon Hunter, apa menurutmu kami takut dengan kegagalanmu, Lin Niu? Ayo hancurkan cakarnya dulu. Melihat pemburu iblis mengamuk, burung busuk itu meraung keras, pupilnya yang sedingin es dipenuhi darah. Dia meraung dengan liar, dan juga menjadi kasar. Gelombang kekuatan gelap berosilasi dari tubuhnya. Kekuatan gelap ini mengembun menjadi cairan hitam, berputar-putar di sekelilingnya. Kalian berdua akan mati jika melahap ahli warisku. Tanduk di atas kepala Lin Niu bersinar terang, dan juga mengamuk. Ukurannya mulai bertambah besar, dan cahaya pada sisik menjadi lebih merah darah. Timbangan seperti senjata yang menakutkan. Sepertinya mesin perang yang menakutkan. Jelas ada perseteruan darah yang dalam di antara mereka bertiga. Selesaikan pemutusan terhadap yang lain. Ketiga monster mengamuk pada saat bersamaan. Pertempuran yang lebih mengerikan pecah. Wang Xian tidak jauh, menyaksikan pertempuran meningkat dengan tenang. Inilah pertempuran sesungguhnya, mendekati pertempuran tingkat keberuntungan Tianyuan. Bahkan jika pembangkit tenaga listrik di puncak penguasa alam semesta melangkah ke dalamnya, mereka akan dihancurkan dan diledakkan oleh energi mengamuk mereka. Terlalu kuat, ini terlalu kuat. Wang Xian juga sedikit kagum. Jika ketiga monster ini mengepungnya, mereka mungkin bisa membunuhnya sepenuhnya. Perang berlanjut. 10 hari berlalu lagi. Ketiga monster itu benar-benar bermata merah, dan momentum mereka tidak berkurang. Keadaan mengamuk mereka sudah cukup untuk membuat mereka bertahan lama. Ho, 2 hal bodoh. Kamu hanyalah sepotong daging dan darah yang jatuh dari tubuhku. Hari ini aku akan mengambilnya kembali sepenuhnya, mati. Setengah bulan kemudian, tiba-tiba, pemburu iblis mengeluarkan raungan liar. Suara di mulutnya telah berubah. Saat berikutnya, dia tiba-tiba merentangkan tangannya. Bayangan menakutkan dari Dewa Iblis muncul di belakangnya. Bayangan Dewa Iblis ini agak mirip dengan Hunter Warcraft, tetapi terlihat puluhan kali lebih ganas. Bayangan yang menakutkan memancarkan kekuatan menakutkan yang tak tertandingi. Saat Wang Xian merasakan momentum ini, wajahnya berubah drastis. Kekuatan ini berkali-kali lipat lebih kuat daripada yang baru saja dilontarkan oleh pemburu iblis. Mata Wang Xian menyipit, dan ekspresi terkejut muncul di wajahnya. Apakah ini menyentuh ranah ciptaan Tianyuan? Dia terkejut, ragu-ragu sejenak, dan mundur sedikit. Letusan tiba-tiba Raja Pemburu Iblis, dengan kekuatannya yang mengerikan, bisa langsung menghancurkannya. Sialan, Pemburu Iblis, tidak, kamu bukan Pemburu Iblis, kamu telah diserang. Burung busuk itu melihat ledakan kekuatan Pemburu Iblis yang tiba-tiba dan melihat bayangan menakutkan dari Dewa Iblis. Mengaum ngeri. Bagaimana ini mungkin? Dewa Iblis Ajiatian. Dewa Iblis Ajiatian ada di alam semesta iblis gila, bagaimana mungkin ada di sini? Pemburu iblis, berpura-pura menjadi hantu. Lin Niu juga memfokuskan matanya dan meraung ngeri. Kalian berdua, aku melahirkanmu dengan daging dan darahku. Jika kamu tidak tahu bagaimana berterima kasih sebagai balasannya,
maka aku tidak punya pilihan selain menghancurkanmu dan melahapmu sepenuhnya. Pemburu iblis saat ini sangat menakutkan. Momentumnya benar-benar berbeda dari sebelumnya. Dia memiliki atribut logam dan kegelapan di tubuhnya barusan, tetapi saat ini, ada atribut bumi tambahan. Campuran energi, kemarahan yang tidak normal. Ditambah dengan tubuh istimewanya dan bayangan dewa iblis di belakangnya, kekuatan dan kekuatannya jauh melebihi yang tadi. Bayangan, pelukan dewa iblis. Kematian. Pemburu iblis itu meraung dengan liar, dan bayangan menakutkan dari dewa iblis di belakangnya merentangkan tangannya, dan langsung menuju kedua monster, burung busuk dan lembulin. Ketika bayangan dewa iblis merentangkan tangannya, ia sepertinya merangkul seluruh dunia secara langsung. Monster Lin Yu yang terluka parah. Bayangan dewa iblis. Rangkullah dunia. Saat pemburu iblis mengeluarkan suara aneh, seolah-olah dirasuki oleh kekayaan surgawi. Serangan teroris ini menutupi seluruh ruang. Semua monster di sekitarnya langsung terbungkus di dalamnya. Bahkan lokasi Wang Xian dengan cepat diliputi oleh bayangan menakutkan ini. Melihat adegan ini, ekspresi Wang Xian berubah dengan liar, tanpa ragu sedikit pun, dia dengan cepat bersembunyi di belakang. Serangan yang mengerikan. Melihat dari kejauhan, Wang Xian menatap lurus ke depan. Hantu dewa iblis muncul di lantai 9 Abyss of Warcraft. Bagian atas kepala adalah titik tertinggi, dan kaki berada di tanah. Pelukan, menyelimuti seluruh dunia. Maka Raja Pemburu Iblis mungkin akan menang. Dia melahap dua monster lainnya, dapatkah dia dipromosikan ke alam penciptaan Tianyuan? Jika dia bisa mencapainya, itu akan menakutkan. Wang Xian bergumam, wajahnya penuh dengan terkejut. Saat ruang itu diselimuti, terdengar raungan menakutkan dari dalam. Kamu bisa menggunakan kekuatan Dewa Iblis Agatian, bagaimana ini mungkin? Bagaimana kamu bisa menjadi Dewa Iblis Agatian? Dan bukan lagi milikmu, mengapa kamu melahap kami? Kecuali hanya ada satu kemungkinan, dan itu adalah Dewa Iblis Agatian telah jatuh, dan kamu menyerbu tubuh Raja Pemburu Iblis untuk menggantikan dia, dan kamu ingin menghidupkan kembali kehidupan kedua. Diselimuti kegelapan, suara Rottenberg dan Lin Yu yang ketakutan dan marah datang. Mereka penuh dengan luar biasa, dan luar biasa. Pemburu Iblis telah diserang. Pemburu Iblis saat ini bukan lagi mantan Pemburu Iblis. Kesadarannya telah diambil alih oleh Ajiatian Demon God. Dan mengapa keberuntungan Tianyuan menempati tubuh Pemburu Iblis? Hanya ada satu kemungkinan, dan itu adalah tingkat keberuntungan Ajiatian Demon God dari Tianyuan telah turun karena alasan khusus. Itu sebabnya dia harus menggunakan tubuh Pemburu Iblis untuk dibangkitkan. Jie, sekarang aku tahu, sudah terlambat, aku sudah lama menunggu momen ini, melahapmu, aku 90% yakin untuk kembali ke atas, mati, kalian berdua. Terdengar suara dari dalam. Segera setelah itu, Wang Xian melihat kekuatan mengerikan datang dari dalam. Tidak, terdengar suara teriakan. Itu berlangsung lama. Wang Xian menatap, matanya sedikit berkedip. Bum. Tepat ketika Wang Xian berpikir itu akan segera berakhir. Tiba-tiba, dia melihat monster yang bersinar ketakutan. Simbol berputar di sekelilingnya, darah berdarah keluar darinya. Terbang menuju Wang Xian. Wang Xian sedikit mengernyit saat melihat sosok itu bergegas keluar. Lin Yu semacam itu. Seluruh tubuhnya sangat menyedihkan, dan beberapa sisik telah hilang. Napasnya sangat lemah. Dia melarikan diri dengan putus asa, dan segera datang ke depan Wang Xian. Wang Xian menatapnya, matanya berbinar. Ini adalah monster yang melampaui alam puncak dominasi. Monster yang lahir dari kaki Tianyuan Fortune. Kekuatan Lin Yu ini tidak jauh lebih lemah darinya. Jika Anda membunuhnya, itu pasti akan menjadi sumber daya yang sangat menakutkan. Lin Yu terbang ke sisi ini, posisi di belakang, Dewa Iblis Ajiatian dalam bayang-bayang Dewa Iblis tidak segera mengusirnya. Mungkin karena terkekang oleh burung busuk atau alasan lainnya. Dan tidak ada pengejaran. Ini kesempatan. Wang Xian melihat, matanya bersinar karena kegembiraan. Dia pindah, siap bergerak. Saat Wang Xian bergerak, Lin Yu di depan juga memperhatikannya. Tolong aku. Lin Yu melihat Wang Xian, dengan tatapan memohon bantuan di matanya, dan segera membuka transmisi suaranya. Wang Xian sedikit terkejut ketika mendengar ini, merasakan energi di tubuhnya. Saat ini dia tidak sekuat orang kuat yang merupakan penguasa alam semesta di puncak. Wosh! Dengan lambaian tangannya, pecahan bidang bintang muncul di tangannya, dan langsung menuju Lin Yu. Wang Xian tidak membunuhnya, tetapi menjebaknya. Cepatlah, serangan burung busuk sebelum mati menyebabkan beberapa masalah pada Dewa Iblis Ajiatian,
tapi dia bisa bereaksi dengan cepat dan melarikan diri, kalau tidak kita semua akan dibunuh olehnya. Lin Niu merasa terjebak, merasakan kekuatan Wang Xian. Adalah juga kejutan, tapi dia masih berkata dengan cemas dan keras. Jika dia tetap di sini, jika dia ditangkap oleh Ajiatian Demon God, dia pasti akan mati. Keluar dari sini, masih ada kemungkinan untuk selamat. Jadi saat ini, dia tidak peduli siapa Wang Xian atau apa niatnya. Oke, ayo pergi. Wang Xian tidak membunuhnya, dan segera membawanya ke kejauhan begitu dia bergerak. Pergi ke kanan depan, ada sarang lamaku, ada beberapa harta di sana, ambil harta itu, dan segera lari ke lantai atas. Lin Niu melanjutkan. Oke, Wang Xian mengangguk, dan dengan lambaian tangannya, semburan energi langsung disuntikkan ke tubuh Lin Niu. Selama dia bergerak, Lin Niu akan mati seketika. Dia datang ke Lin Niu, dan sebuah planet muncul di bawah tubuh mereka. Planet membawa mereka pergi dengan kecepatan yang mengerikan. Sekarang kekuatan Wang Xian telah meningkat, energi dari fragmen penciptaan Tianyuan pada dasarnya telah digunakan sepenuhnya. Bagaimanapun, itu hanya sebuah fragmen. Bukan masalah besar bagi Wang Xian untuk mengendalikan semua kekuatan Wang Xian. Kamu siapa? Orang kuat di dunia pedang dan sihir. Lin Niu melihat mereka pergi dengan cepat, merasakan kecepatannya, memandang Wang Xian di samping, dan mau tidak mau bertanya. Katanya dengan tatapan kewaspadaan di matanya. Tapi dia juga bisa merasakan ada energi di tubuhnya yang bisa menghancurkannya seketika. Itu benar, Wang Xian mengangguk dengan senyum di wajahnya ketika dia mendengar kata-katanya. Dia juga melihat monster Lin Niu ini dengan rasa ingin tahu. Bagaimana situasi di lantai 9 Abyss of Warcraft Anda? Mengapa Anda masih terlahir dengan kebijaksanaan? Wang Xian menatapnya dan bertanya. Semua monster tidak memiliki kebijaksanaan, dan kelahiran kebijaksanaan dari ketiga monster ini benar-benar mengejutkannya. Tentu saja, dia juga bisa menebak sesuatu. Kami adalah anggota tubuh dan daging Tianyuan, dan monster yang lahir karena penciptaan langit dan bumi. Ketika saya berkultivasi kerana menguasai alam semesta, saya lahir dengan kebijaksanaan yang kuat. Lin Niu terdiam beberapa saat, sementara, dan menjawab. Tanda seru. Dua lainnya juga seperti ini. Kenapa kamu tiba-tiba mulai berkelahi? Lalu setelah pemburu iblis menelanmu, bisakah dia menerobos? Wang Xian terus bertanya dengan rasa ingin tahu. Aku tidak tahu. Demon Hunting King Rodbert dan aku sama-sama lahir dari daging dan darah yang berasal dari surga. Kami memiliki fisik dan darah yang sama. Di masa lalu, kami tidak memiliki banyak kebencian, dan kami tidak saling berkelahi. Burung busuk mulai menyerangku, dan aku juga melawan. Jawab Lin Niu taklukkan, kemungkinan untuk maju ke keberuntungan Tianyuan. Hah? Wajah Wang Xian penuh keterkejutan saat mendengar kata-kata Lin Niu. Ada induksi di hati secara langsung, selama lawan dilahap, apakah bisa menerobos? Mengapa ada perasaan seperti itu? Wang Xian bertanya pada Lin Niu sedikit terkejut. Dulu, aku tidak mengerti sedikit, tapi sekarang aku mengerti sedikit. Mata Lin Niu bersinar terang pemburu iblis bukan lagi dia telah diserang, dan orang yang menyerbunya adalah Ajiatian kehendak Dewa Iblis. Alasan mengapa kita dilahirkan dan dibudidayakan sedemikian rupa adalah karena kita dilahirkan dari daging dan darah Dewa Iblis Agatian, artinya, kita dilahirkan dari dagingnya, dan darah. Ada perasaan bahwa pemburu iblis akan diserang oleh Ajiatian melintasi penghalang alam semesta. Hanya ada satu kemungkinan, yaitu, Dewa Iblis Ajiatian telah jatuh, benar-benar jatuh. Adalah perasaan bahwa selama kita melahap lawan, kita bisa menerobos, karena penghalang di depan kita menghilang, dan kita juga bisa naik ke alam surga. Lin Niu mengatakan tebakannya kepada Wang Xian. Setelah Wang Xian mendengarnya, wajahnya juga penuh keterkejutan. Kelahiran keberuntungan Tianyuan tidak berarti bahwa ia dapat dilahirkan jika Anda mau. Di alam semesta, jumlah ciptaan surgawi yang bisa dilahirkan terbatas. Sama seperti 9 asal semesta. Begitu orang kuat dengan atribut air maju ke ranah keberuntungan Tianyuan, maka atribut air kuat lainnya tidak akan pernah bisa menginjakan kaki di ranah keberuntungan Tianyuan. Kecuali jika atribut air yang kuat ini mati. Jika tidak, jangan pernah berpikir untuk melahirkan keberuntungan Tianyuan dengan atribut yang sama. Di Jiuyuan Universe, ada 9 atribut. Dengan kata lain, hanya 9 keberuntungan Tianyuan yang bisa lahir. Tentu saja, ada satu lagi, yaitu kombinasi atribut, seperti atribut Yin dan Yang, dan kultivasi atribut terang dan gelap pada saat yang sama. Dalam kasus keberuntungan Tianyuan yang kuat dengan atribut terang dan gelap, Anda juga dapat melangkah ke alam keberuntungan Tianyuan melalui rekan praktisi atribut ganda.
Namun, kesulitan melangkah ke alam keberuntungan Tianyuan melalui dua atribut dua kali lebih sulit dari satu atribut. Jangan meremehkan ganda ini. Saat ini, di 9 asal semesta, tidak ada 9 ciptaan asal surgawi. Dalam hal ini, kita bisa tahu betapa sulitnya itu. Selain itu, ada kesempatan kedua untuk maju ke Tianyuan Good Fortune. Misalnya, alam semesta 9 asal memiliki atribut api ciptaan Tianyuan. Namun di dunia pedang dan sihir, tidak ada ciptaan Tianyuan dengan atribut api. Kemudian atribut api yang kuat dari alam semesta Jiuyuan dapat datang ke pedang dan alam semesta sihir untuk menyelesaikan terobosan. Ini mungkin alasan mengapa perang bencana begitu tragis. Bahkan di awal setiap perang malapetaka, makhluk kosmik yang tak terhitung jumlahnya musnah. Ada alasan yang sangat penting untuk ini. Ini adalah kuota terobosan. Tempat yang diperebutkan oleh pembangkit tenaga kosmik yang tak terhitung jumlahnya. Alasan untuk kekuatan puncak dominasi yang tak terhitung jumlahnya untuk bertarung dengan gila-gilaan. Ingin menerobos. Saya ingin tempat. Untuk alasan ini, sungai darah mengalir, dan alam semesta meredup. Alam semesta yang kuat itu ingin membuat alam semesta mereka lebih kuat, dan mereka ingin menghancurkan makhluk alam semesta ini dan menaklukkan mereka. Biarkan bawahan Anda sendiri, biarkan ahli waris dan murid Anda, gunakan kuota ini untuk menyelesaikan promosi. Lin Yu dan yang lainnya memiliki banyak atribut. Energi dalam tubuh sangat keras. Pada dasarnya tidak mungkin bagi mereka untuk menerobos dengan 2 atau 3 jenis energi di dalam tubuh mereka. Ada satu hal lagi, yaitu mereka lahir dari daging dan darah Tianyuan. Bagaimana mungkin makhluk yang lahir dari daging dan darah Tianyuan dipromosikan ke ranah Tianyuan? Ini tidak mungkin. Bahkan jika ada peluang besar, tidak mungkin untuk menerobos. Satu-satunya poin, yaitu, nasib baik Tianyuan jatuh. Penghalang depan menghilang, mereka bisa melangkah lebih jauh. Dan, langkah ini, mereka akan lebih mudah mengambilnya daripada pembangkit tenaga listrik lainnya. Lebih mudah untuk maju ke ranah keberuntungan Tianyuan. Ini juga alasan mengapa Lin Yu dan yang lainnya punya cara, selama mereka saling melahap, mereka bisa menerobos. Jika, pada akhirnya, salah satu dari kalian benar-benar melahap yang lain, apakah kamu benar-benar dapat melangkah ke alam surga? Wang Xian bertanya pada Lin Yu. Sangat mungkin. Lin Yu mengangguk dan menebak Dewa Iblis Ajiatian tampaknya merasakan bahwa dia mungkin jatuh ketika dia mengukur malapetaka terakhir kali, jadi dia meninggalkan benih ini tetap berada di tubuh pemburu iblis. Setelah dia jatuh, dia benar-benar menduduki tubuh pemburu iblis, berniat untuk melahap kita, menghidupkan kembali kehidupan kedua, dan masuk kembali ke alam penciptaan surgawi. Wang Xian mendengar, sedikit kaget. Apakah ciptaan surgawi ini begitu menakutkan? Mengantisipasi bahwa dia akan jatuh lebih awal, dia mendirikan sebuah biro. Ingin menghidupkan kembali dunia kedua. Saya ingin melangkah ke ranah keberuntungan Tianyuan lagi. Apalagi selama dia melahap burung busuk dan lembu, mungkin tidak lama lagi dia bisa benar-benar menerobos. Tanda tanya. Lalu, jika kamu melahap burung busuk dan Raja Pemburu Iblis, kamu juga dapat menerobos ke alam penciptaan Tianyuan. Wang Xian terdiam selama beberapa menit. Menatap Lin Yu dengan mata berkedip, dan bertanya. Sangat mungkin, penghalang di depan kita telah menghilang. Dari kita bertiga, siapapun yang berkultivasi dengan cepat akan dapat melangkah ke ranah keberuntungan Tianyuan. Tapi sekarang keseimbangan telah rusak, dan pemburu iblis telah menjadi dewa aga, dan burung busuk telah dibunuh olehnya, kekuatannya akan meningkat drastis, dan akan sulit bagiku untuk mengejar. Jawab Lin Yu. Wang Xian sedikit terdiam saat mendengarnya. Dewa Iblis Ajiatian ini sangat kuat. Bahkan sebelum dia melahap burung busuk itu, Wang Xian bertarung dengannya, mengandalkan pecahan Tianyuan, dia bahkan tidak bisa menyelamatkan nyawanya. Kecuali itu, hancurkan lagi sendiri. Selama Anda menerobos sekali lagi, Anda akan dapat membunuhnya. Tetapi jika saya ingin menerobos, saya perlu menghabiskan terlalu banyak sumber daya. Ngomong-ngomong, kamu bilang masih ada harta di sarangmu, apakah ada banyak harta? Wang Xian bertanya pada Lin Yu. Ada banyak, domain saya sangat besar, dan ada banyak harta karun. Lin Yu mengangguk, melihat ke depan tepat di depan, itu sarang saya harap Anda tidak membunuh saya, biarkan saya pergi. Dia berkata, menatap Wang Xian, memohon belas kasihan. Jika kamu mau menyerah padaku, aku bisa membiarkanmu pergi, tetapi jika tidak, aku tidak bisa membiarkanmu pergi. Wang Xian menatapnya dan berkata langsung. Ekspresi Lin Yu tidak banyak berubah saat mendengar kata-kata Wang Xian. Ini sesuai harapannya. Lawannya adalah manusia,
dia adalah monster, dan mereka adalah musuh bebuyutan. Tidak mungkin membiarkannya pergi dengan mudah. Apalagi setelah melihat kekuatannya, semakin tidak mungkin melepaskannya dan meninggalkan masalah di masa depan. Ya, aku bersedia menyerah. Lin Niu akhirnya tidak punya pilihan selain menundukkan kepalanya tanpa daya. Sumber daya yang luas, harapan terobosan. Oke, karena kamu bersedia untuk menyerah, maka serahkan esensi dan darah ini tanpa perlawanan. Selain itu, jika kamu menyerah padaku, aku tidak akan pernah memperlakukanmu dengan buruk di masa depan, dia untuk menginjak langit. Ranah keberuntungan primordial. Melihat Lin Niu menyerah secara langsung, Wang Xian juga menunjukkan sedikit kegembiraan di wajahnya. Dia telah melihat kekuatan Lin Niu dengan matanya sendiri. Ini adalah pria super kuat yang sebanding dengannya sekarang. Kekuatannya pasti sangat dekat dengan alam penciptaan Tianyuan. Dia bahkan bisa melihat jalan terobosannya sendiri sekarang. Untuk Istana Naga, menaklukkan monster semacam ini sebagai bawahannya adalah kekuatan tempur yang sangat besar. Bagaimanapun, itu adalah binatang ajaib yang lahir dengan anggota tubuh berlumuran darah setelah sekian lama di langit dan bumi. Ayo pergi ke domainmu dulu. Mata Wang Xian bersinar terang, dan dia melihat ke depan. Ada domain Lin Niu. Itu bosnya. Lin Niu menelan esensi darah yang diberikan Wang Xian padanya, dan gelombang keinginan membanjiri pikirannya. Dia tahu dia sepenuhnya dikendalikan. Jadi saya berteriak dengan sangat hormat. Untuk memanggil master, dia tidak bisa melakukannya. Lagi pula, kekuatannya sendiri sangat menakutkan. Dan salah satu alasan mengapa dia rela menyerah pada Wang Xian adalah karena kekuatan Wang Xian, yang mengejutkannya. Dia tahu bahwa kekuatan bosnya tidak lebih lemah dari puncak dirinya. Bos, kita perlu mengambil semua sumber daya dan harta, lalu segera pergi dari sini. Setelah Dewa Iblis Agatian pulih, dia mungkin akan segera mengejarnya. Kekuatannya menakutkan, terutama bayangan Dewa Iblis. Aku mencoba yang terbaik untuk melarikan diri. Lin Niu mengingatkan Wang Xian. Aku tahu. Wang Xian mengangguk. Dia secara alami mengetahui kengerian Aga Heavenly Demon God. Hah, sungguh energi yang menakutkan. Pada saat ini, Wang Xian tiba-tiba merasakan energi agung di depannya, dan ekspresi terkejut muncul di wajahnya. Bos, itu sarangku, kata Lin Niu. Sarangmu sebenarnya mengandung energi yang begitu agung. Kamu memiliki banyak harta di sini. Wang Xian bertanya dengan mata lebar dan mau tidak mau bertanya. Ini banyak. Lin Niu mengangguk. Kelahiran Abyss of Warcraft tidak hanya diwarnai dengan darah Dewa Iblis Ajiatian, tetapi anggota tubuh Dewa Iblis Ajiatian juga diwarnai dengan darah ciptaan surgawi lainnya. Hanya saja tidak ada anggota tubuh lain yang dijatuhkan di sini oleh peramal Tianyuan lainnya. Selain darah peramal Tianyuan, ada juga darah orang kuat lainnya yang tak terhitung jumlahnya, dan setan gila. Ini juga telah menciptakan banyak energi dan harta di sini. Anggota tubuh Ajiatian, 3 di antaranya melahirkan saya, burung busuk, dan pemburu iblis. Anggota tubuh terakhir sejumlah besar binatang ajaib lainnya dan beberapa harta sumber daya telah lahir. Wang Xian sedikit mengangguk ketika mendengarnya, dan menatap Lin Niu dengan heran. Kamu tahu banyak. Aku memahaminya. Melalui beberapa potongan gambar yang kabur ya. Lin Niu menjawab dengan jujur. Ada begitu banyak sumber daya di sini, mengapa penciptaan pedang dan alam semesta sihir tidak meratakan tempat ini dan mengambil harta di sini? Wang Xian terus bertanya kepadanya. Hanya ada satu kemungkinan. 2 peramal Tianyuan dari pedang dan alam semesta sihir terluka, dan mereka terluka parah. Mereka sedang tidur, dan mereka mungkin tidak bangun. Setelah lukanya pulih sepenuhnya, diperkirakan bahwa tempat ini akan dibersihkan. Keberuntungan, Anda mungkin membutuhkan banyak kekayaan Tianyuan untuk bergabung. Jawab Lin Niu. Apakah luka beratnya tertidur? Ada kemungkinan. Wang Xian mengangguk. Jatuhnya Dewa Iblis Ajiatian pasti terkait dengan pertempuran antara pedang dan pusat kekuatan alam semesta sihir ini. Untuk dapat membuat keberuntungan Tianyuan dan benar-benar meninggalkan anggota tubuhnya di sini, luka-lukanya saat itu benar-benar menakutkan. Kalau tidak, dengan level pembangkit tenaga listrik ini. Belum lagi anggota badan yang patah, meski kepalanya hilang, bisa langsung pulih. Bisa dibayangkan bahwa penghentian itu melukai asal-usul Dewa Iblis Ajiatian. Anggota badan yang jatuh di sini juga merupakan anggota badan asli. Energi di sini menakutkan, biarkan aku melihat berapa banyak sumber daya yang kamu miliki. Pada saat ini, Wang Xian telah sepenuhnya tiba di langit di atas domain Lin Niu. Dia tertarik dengan energi besar di sekelilingnya, mengganggu pemikirannya. Dia menatap ke bawah dengan mata berapi-api, dan segera terbang. Saya telah menempatkan batasan di sini,
bos, saya akan membukanya sekarang. Sinar cahaya mekar dari tanduk unicorn, dan cahaya jatuh di bawah, dan pertahanan batasan di sini menghilang. Mampu berkultivasi ke tingkat ini lahir dari kelahiran darah dan daging. Kekuatan dan pemahamannya tentang keterampilan dan kemampuan bertarung sangat banyak, sangat menakutkan. Ketika lapisan pembatasan ini menghilang, energi yang lebih menakutkan pun muncul. Wang Xian melihat ke bawah, dengan ekspresi kaget di wajahnya. Lautan besar daging dan darah. Sekelompok bunga spesial, merah darah, seperti daging dan darah. Tapi darah tanpa daging dan darah penuh dengan keindahan. Ada energi agung di atasnya. Ini adalah bunga darah yang lahir bersamaku. Aku menyerap sebagian dan mengolahnya sendiri. Ini adalah sumber daya terbesar di bidangku. Lin Niu melihatnya dengan bangga selama aku menelan sejumlah besar darah Hua, luka di tubuhku dapat pulih dengan cepat. Tanda seru. Ya, sayang sekali. Harta sumber daya di sini terlalu besar. Wang Xian merasa bahwa selama dia menyerap semua sumber daya di sini, bahkan jika dia tidak dapat menerobos, dia mungkin hanya melewatkan sedikit sumber daya. Selama Anda menerobos sendiri, kekuatan Anda akan semakin menakutkan. Bahkan mungkin untuk menyentuh keberuntungan Tian Yuan yang sebenarnya. Memikirkan hal ini, Wang Xian merasa sangat bersemangat. Dia berpikir bahwa jika dia ingin menerobos, dia akan membutuhkan terlalu banyak sumber daya. Tanpa diduga, Lin Yu ini adalah harta karun. Tidak hanya kekuatannya sendiri yang menakutkan, tetapi dia juga memberikan begitu banyak sumber daya untuk dirinya sendiri. Orang ini adalah bintang keberuntungannya. Bos, jika aku tidak menggunakan bunga darah ini untuk pulih dari lukaku, setidaknya butuh ratusan juta tahun untuk pulih sendiri. Lin Yu menatap sangat lebar dengan satu mata saat mendengar kata-kata Wang Xian. Alasan mengapa dia meminta Wang Xian untuk datang ke sini adalah agar sumber daya ini cepat pulih dari luka-lukanya. Ternyata terlalu boros untuk pulih dari cedera. Bos saya terlalu gelap, kan? Terobosan, hanya tersisa 5%. Sumber daya ini hampir bisa menaikkanku ke level. Ini sedikit sia-sia untukmu. Singkirkan sumber daya di sini segera, dan ayo pergi dari sini. Wang Xian mengabaikan kata-kata Lin Niu dan berkata dengan mata berapi-api. Bahkan jika sumber daya di sini tidak cukup untuk dia tingkatkan, saya khawatir tidak banyak yang perlu diperiksa. Begitu Wang Xian dapat menerobos promosi itu adalah hal yang sangat besar baginya. Untuk Istana Naga, ini juga masalah besar. Pada saat itu, dia mungkin dapat bertemu langsung dengan Tian Yuan. Saat itu, apakah Anda masih takut dengan klan Phoenix mereka? Masih takut dengan keluarga bidadari mereka? Ketika saatnya tiba, lakukan secara langsung. Selain itu, jika kekuatan Wang Xian ditingkatkan, adalah mungkin untuk membunuh Dewa Iblis Ajiatian. Pada saat itu, mungkin Lin Yu akan memiliki kesempatan untuk melangkah ke ranah keberuntungan Tian Yuan. Pada saat itu, Istana Naga akan memiliki dua keberadaan di tingkat penciptaan Tian Yuan. Horor mutlak. Selama kekuatanku menembus, aku pasti akan membunuh Dewa Iblis Ajiatian, dan kemudian kamu akan melahap Dewa Iblis Ajiatian. Wang Xian mendapatkan kembali kegembiraannya, menggerakkan tubuhnya, dan terbang langsung menuju sumber daya di bawah, dengan cepat masukkan ke dalam indukan. Apa, bos? Dapatkah sumber daya ini memungkinkan Anda untuk menerobos? Menerobos ke dunia ciptaan Tian Yuan. Lin Niu juga tercengang ketika mendengar kata-kata Wang Xian, dan bertanya dengan wajah penuh keterkejutan. Saya belum mencapai ranah keberuntungan Tian Yuan, tetapi kekuatan saya seharusnya tidak lebih lemah dari keberuntungan Tian Yuan. Wang Xian berkata dengan percaya diri. Bos, izinkan saya membantu Anda menyingkirkan sumber dayanya. Ketika Lin Niu mendengar ini, dia langsung terhibur. Sebanding dengan kekuatan tempur tingkat keberuntungan Tian Yuan. Ini, jika bos membunuh Dewa Iblis Ajiatian di masa depan, bukankah dia berharap untuk menerobos ke ranah keberuntungan Tian Yuan? Bukankah dia naik ke langit dalam satu langkah? Semoga beruntung Tian Yuan. Ini adalah keberadaan abadi di alam semesta, pembangkit tenaga listrik yang paling menakutkan. Jika dia bisa menembus level ini, maka dia, Lin Niu, bersedia menjadi sapi atau kuda untuk bosnya. Di masa depan, saya dapat mengatakan bahwa saya di bawah 1 orang dan di atas 10.000 orang. Apa lukamu sendiri? Paling buruk, butuh ratusan juta tahun untuk pulih perlahan. Apa itu? Memikirkan hal ini, dia menjadi semakin bersemangat, dan bekerja keras untuk membantu Wang Xian menyingkirkan semua sumber daya. Wang Xian tidak memperhatikan ekspresi bersemangat Lin Niu. Dia juga sangat bersemangat saat ini. Kali ini benar-benar peluang besar. Hah,
Kamu masih punya banyak bahan logam di sini. Ketika Wang Xian dan yang lainnya datang ke tempat sarang Lin Yu tidur dan beristirahat, dia melihat ke depan, matanya bersinar. Iya, bos, saya tahu bahan logam ini sangat berharga, tetapi tidak berguna untuk monster seperti saya, jadi saya menggunakannya untuk mendekorasi tempat tidur saya. Jawab Lin Yu segera. Oke, melihat ini, Wang Xian membuka mulutnya dan tertawa lagi. Ada terlalu banyak bahan logam di sini di Lin Yu. Setiap level juga sangat tinggi. Ini puluhan kali lebih banyak dari bahan logam yang dia peroleh di lantai 8 Abyss of Warcraft. Ini hampir bisa membuat mesin penggiling 5 elemen dan piring naga Tai Chi menerobos lagi. Itu bisa mencapainya, dan aku sekarang berada di titik ini. Matanya menyala, dan dia melambaikan tangannya, dan meletakkannya jauh langsung. Pergilah. Setelah mengambil semua sumber daya, Wang Xian membawa Lin Yu dan terbang ke atas. Apakah Anda tahu lorong menuju lantai 8? Bos, saya sendiri yang membuat lorong menuju lantai 8. Rahasianya bagian, hanya saya yang tahu tentang bagian ini. Lin Yu segera menjawab tidak jauh dari sini. Oke, saya harus pergi ke tempat yang aman dan rahasia, menyerap semua sumber daya, dan melihat apakah saya bisa membuat terobosan. Wang Xian berkata ke arahnya. Bos, lebih baik kita menjauh. Aku lahir dari daging dan darah Dewa Iblis Ajiatian. Jika aku tidak menjauh, aku mungkin ditemukan dan dirasakan olehnya. Lin Yu segera berkata. Tanda seru. Oke, karena itu masalahnya, ayo pergi ke tempat terpencil, ke ujung alam semesta. Wang Xian mengangguk, dengan sebuah ide di benaknya. Dia pergi ke tempat asalnya dari alam semesta ini. Di sana, saya meningkatkan kekuatan saya terlebih dahulu. Setelah promosi, bahkan jika salurannya terbuka, dengan kekuatan Wang Xian, dia tidak perlu khawatir. Lin Yu tidak keberatan, dan segera pergi bersama Wang Xian. Lin Yu sangat akrab dengan jurang monster, di bawah bimbingannya, Wang Xian dengan cepat naik ke posisi teratas. Segera mengikuti, Wang Xian mencari arah dan terbang dengan cepat. Dia terbang sangat cepat, setelah setahun, dia datang ke sebuah kota, dan kemudian mulai berteleportasi. Selama 10 tahun berikutnya, Wang Xian terus berteleportasi. Setelah datang ke lokasi terpencil, dan mengandalkan kekuatan fragmen keberuntungan Tian Yuan, setelah lebih dari 10 tahun terbang, Wang Xian tiba di lorong menuju ke rumah harta karun klan naga ilahi semesta 9 asal semesta. Tepat di sini, dan kamu juga bisa pulih dari lukamu. Wang Xian melepaskan Lin Yu dari sarangnya, dan memerintahkannya. Itu bosnya. Lin Yu segera menjawab, berbaring miring dan mulai pulih dari lukanya. Wang Xian juga tidak ragu saat ini, setelah meletakkan perisai energi, dia segera berubah menjadi tubuh naga. Sejumlah besar sumber daya ditempatkan di depannya dan mulai dimakan. Pada saat yang sama, lempeng naga Tai Chi dan penggilingan besar 5 elemen juga menyerap bahan logam untuk ditingkatkan. Ini, 9 atribut. 9 atribut terintegrasi sempurna. Lin Yu di samping tiba-tiba menatap Wang Xian dengan mata terbelalak, wajahnya penuh keterkejutan. Bosnya juga monster. Tidak, bosnya bukan monster. Dia seharusnya makhluk dari ras yang kuat. Gumam Lin Yu. Hatiku penuh dengan keraguan. Bukankah dunia pedang dan sihir adalah alam semesta yang didominasi oleh manusia? Tapi dia tidak terlalu banyak berpikir jika dia tidak mengerti, dan mulai pulih dari lukanya. Waktu berlalu hari demi hari, dan dalam sekejap mata, puluhan ribu tahun berlalu. Hah, masih dekat. Pada hari ini, Wang Xian membuka matanya, pikirannya bergerak, dan dia melihat atributnya. Nama Wang Xian, Rache Jiu Yuan Shenlong, Human Dragon Unity. Level Cosmic Ruler Tier 6, 9 transformasi kembali ke 1. Original Origin 95%, 5% keterobosan berikutnya. Kekuatan Supernatural Rule the Aquarium, aturan lebih rendah dari dirimu sendiri tingkat akuarium. Melahap makhluk untuk mengekstrak asal. Teknik kontrol 5 elemen. Transformasi naga ilahi. Kekuatan supernatural konsentrasi jiwa. Kekuatan spiritual kekuatan supernatural mata naga mengunci 8 kehancuran, 5 elemen cakar naga, yin dan yang melanggar batas, 8 penerang sisik naga, naga suci bayangan naga, 8 bagian naga langit, makam naga, awan dan kabut naga melonjak. Hukum naga asli dan tubuh naga pilar naga 8 arah, klon 8 naga, tanduk naga agung, mutiara berekor dewa, nafas naga kehidupan, klon naga bayangan, pengejaran naga hitam, transformasi naga hitam, kelahiran naga angin dan guntur, dan bintang naga kegilaan meledak. Domain. Hukum kontrol domain naga 9 asal emas, kayu, air, api,
bumi, cahaya, angin gelap. Kerajaan Dewa Petir Istana Naga. Memiliki Istana Naga Bawaan. Anggota Istana Naga 8.060.450. Hanya kurang 5%. Semua sumber daya telah dikonsumsi. Melihat sisa 5%, Wang Xian sedikit kecewa. Serangan yang kuat di ruang terlarang. Masih agak pendek. Wang Xian melihat atributnya, dan semua sumber daya telah habis. Sumber daya yang saya konsumsi untuk meningkatkan sekarang terlalu besar. Dia hanya bisa menghela nafas. Tidak berlebihan bagi Wang Xian untuk mengatakan bahwa sumber daya yang dia konsumsi kali ini, meskipun tidak terkendali, dia tidak dapat mengeluarkannya. Mungkin kombinasi dari semua sumber daya dari tanah terlarang dan tanah terlarang dari air yang mengalir akan memiliki lebih banyak sumber daya di sarang Lin Yu. Ini terutama karena Lin Yu tidak memiliki bawahan dan tidak perlu menghabiskan sumber daya. Kecuali untuk penggunaan Anda sendiri, semua sumber daya lainnya disimpan. Tapi masih agak pendek. Jika Anda membiarkan diri Anda menyerap dan meningkatkan 5% sumber daya ini, mungkin perlu puluhan juta tahun bagi Anda untuk berada di tanah harta karun, dan mungkin perlu ratusan juta tahun jika Anda mengandalkan kultivasi untuk meningkatkan diri sendiri, di sini. Wang Xian menghitung dalam hatinya. Untuk mendapatkan semua sumber daya di Istana Naga, efeknya tidak terlalu bagus. Istana Naga saat ini sedang dalam tahap promosi, dan tidak banyak sumber daya. Bahkan jika Anda mengambil semuanya dan membiarkannya menggunakannya, itu tidak akan efektif. Adapun Baodi, dia benar-benar tidak tahu. Abyss of Demonic Beast memiliki tempat yang berharga untuk mempercepat kultivasi, tetapi ketika Anda sampai di sana, Anda mungkin akan dibunuh oleh Dewa Iblis Ajiatian. Ayo berlatih di sini, ratusan juta tahun. Setelah memikirkannya, Wang Xian hanya bisa berlatih di sini. Itu bisa menembus dalam ratusan juta tahun, dan kecepatan ini juga sangat cepat. Tahukah Anda, promosi Wang Xian saat ini hanya sedikit lebih lemah daripada menembus keberuntungan Tianyuan. Duduk bersila di sana, dia mulai menyerap aura langit dan bumi secara diam-diam dan mengubahnya menjadi energi naga. Sedikit demi sedikit. Di samping itu, promosi piring naga Tai Chi penggilingan 5 elemen juga sangat lambat. Adapun cedera Lin Yu, jika dia pulih perlahan, setidaknya akan memakan waktu ratusan juta tahun. Jangan khawatir. Dentang. Dan ketika tubuh Wang Xian mulai menyerap energi spiritual untuk berlatih. Terletak di lantai 5 Abyss of Warcraft, tubuh Void Dragon Wang Xian sedang bertarung. Perkelahian bisa membuat orang cepat menerobos belenggu. Selama puluhan ribu tahun ini, Wang Xian pertama kali datang ke lantai 4 setelah berburu beberapa monster di sana, yang dia temui hanyalah monster yang lebih lemah. Lalu dia datang ke lantai 5. Pertempuran puluhan ribu tahun telah banyak meningkatkan penguasaan ilmu pedang Tianyuan. Di saat yang sama, itu juga membuatnya mengerti banyak tentang atribut ruang. Mungkin paling lama puluhan juta tahun sebelum terobosan berikutnya. Wang Xian menghela nafas lega setelah dengan mudah memenggal kepala dua monster di dunia urutan ke-6 dari penguasa alam semesta di depannya. Dia duduk bersila di tanah, menyerap energi, dan mulai pulih. Di sini, ada fluktuasi atribut ruang di sini, sangat mungkin orang itu. Pada saat yang sama, itu terletak tidak jauh dari Wang Xian. 7 atau 8 sosok terus bergerak dalam sekejap mata. Di tengah, seorang pria parubaya memegang kompas ajaib di tangannya. Melihat petunjuk pada kompas ajaib, dia berbicara, matanya bersinar terang. Kami sudah memeriksa lokasi lantai 4 Abyss of Warcraft. Dia seharusnya berada di lantai 5. Jika sudah dipastikan itu dia, bunuh dia langsung. Seorang wanita di sebelah pria parubaya itu melontarkan sebuah tatapan tegas di matanya. Berkata dengan wajah dingin, dengan kekuatan kita, itu cukup untuk langsung membunuhnya dengan mudah, membuatnya bahkan tidak bisa bereaksi. Orang parubaya di sebelahnya berkata dengan senyum di wajah mereka. Bocah itu memiliki peluang besar. Menurut apa yang dikatakan saudara muda Sunni, di reruntuhan alam semesta, dia mampu menembus pilar sihir satu per satu dan mendapatkan banyak harta. Mungkin ada rahasia besar dalam dirinya. Teknik pedang itu memang sangat kuat, jika kita bisa mendapatkannya, itu bisa sangat meningkatkan kekuatan kita. Seorang pria parubaya berkata dengan mata berbinar. Sulit untuk mengatakan apakah teknik pedang yang kuat itu dapat diperoleh, tetapi kita dapat memperoleh 40 pedang yang kuat itu 100%. Ini adalah 40 pedang ruang angkasa tingkat atas, sungguh tak terbayangkan, bagaimana anak ini mendapatkannya. Bakatnya dan peluang bahkan membuat saya iri, tetapi sayang sekali dia bukan murid dari ruang terlarang kita, dan dia relatif terkenal, dia berani memamerkan begitu banyak harta, dan dia tidak tahu harus berbuat apa.
kata Nian sambil tersenyum. Mereka adalah pembangkit tenaga listrik di ruang terlarang. Pria parubaya di tengah telah mencapai tingkat penguasa alam semesta urutan ke-7 dalam kekuatan. Alam semesta yang dikaitkan dengan ruang mendominasi alam urutan ke-7, dan di alam semesta ini, dia sudah dianggap kuat. Dan tujuan mereka kali ini adalah Wang Xian. Mereka mendengarkan beberapa informasi dari Putra Suci Suni, dan di bawah nasihat Putra Suci Suni, mereka mengarahkan perhatian mereka ke Wang Xian. Mengenai sumber daya di tangan Raja Abadi dan peluang besar yang mungkin ada. Bahkan pembangkit tenaga listrik di ruang terlarang mereka masih bersemangat. Mereka tidak tahan godaan, dan mereka semua memutuskan untuk menyerang Wang Xian. Dari 8 di antaranya, yang terlemah juga berada di tingkat ke-6 Master Alam Semesta. Jika mereka ingin membunuh Wang Xian itu akan menjadi pembunuhan instan. Lagi pula, ranah Wang Xian adalah ranah urutan ke-5 dari penguasa alam semesta. Sangat mungkin untuk membunuh dalam hitungan detik. Bahkan jika dia memiliki harta untuk dibangkitkan, dia tidak akan tahu bagaimana dia mati. Mereka telah mencari selama ribuan tahun di Abyss of Warcraft, dan akhirnya mereka menemukan jejaknya. Sekelompok 8 orang menyembunyikan sosok mereka dan terus terbang ke depan. Itu dia. Setelah terbang lebih dari 10 menit, mereka segera menemukan sosok Wang Xian. Melihat sosok yang duduk bersila di tanah, mata mereka menunjukkan kegembiraan dan keserakahan. Belum lagi harta lainnya, hanya 40 pedang ruang angkasa tingkat atas juga merupakan harta yang sangat besar bagi mereka. Di antara 8 dari mereka, kebanyakan dari mereka hanya memiliki satu harta karun luar angkasa tingkat atas. Itu bahkan bukan pedang luar angkasa, tapi pembantu lainnya. Itu jauh dari bisa dibandingkan dengan pedang dari ruang atas. Aku akan membunuhnya seketika, kalian tunggu di sini. Kata pembangkit tenaga urutan ke-7 dari Master Semesta di tengah. Suaranya jatuh, dan sosok itu menghilang. Dia 2 tingkat lebih tinggi dari Wang Xian, dan dia bisa membunuh dalam sekejap, yang bisa dilakukan dengan mudah. Pada saat yang sama, posisi di bawah. Wang Xian, yang memulihkan energinya dan berlatih sebentar, merasakannya ketika 8 orang baru saja tiba. Meskipun tubuh naga kosong Wang Xian sedikit lebih lemah, kekuatan penginderaannya masih sangat menakutkan. Melihat bahwa mereka benar-benar ingin membunuhnya, Wang Xian sedikit terkejut. Dia membuka matanya, dan pada posisi di belakangnya, hantu naga muncul. Tubuh naga Void Wang Xian sangat lemah, dan dia masih mendominasi alam tingkat ke-5. Jadi tubuh Wang Xian juga meninggalkan beberapa trik di tubuhnya sendiri. Beberapa cara menyelamatkan hidup. 4030